Mantap. Nah, aku bakal share screen, kasih tau kalau share screen-nya udah kelihatan. Ya, udah kelihatan belum share screen-nya? Kelihatan, guys? Belum ya? Gimana guys, share screen-nya udah kelihatan belum nih? Udah kelihatan? Udah. Oke, mantap. Cakep. Nah, oke, kita masuk dulu ya. Nah, jadi awalnya gini guys. Sebelum kita masuk ke market, kita harus tahu tiap market itu tiap market itu akan punya sifat-sifat sendiri. Itu satu pertama. Tiap market itu punya sifat-sifat sendiri dan setiap market itu punya resiko tersendiri. Gitu. Ada yang market yang resikonya tinggi, ada market yang resikonya rendah. Dari situ kita harus bisa adaptasi. Nah, pertama, market dengan resiko paling rendah itu apa? Market reksadana dan obligasi. Dia ini bagus buat apa? Reksadana dan obligasi itu bagus untuk investasi jangka panjang sebenarnya, untuk menabung dan untuk balancing portofolio supaya portofolio tidak terlalu beresiko seperti itu. Nah, market kedua yang bagus untuk investasi jangka panjang, bagus untuk trading itu pasar saham dengan resiko yang sedikit lebih tinggi dibanding obligasi dan reksadana. Nah, bagus untuk apa? Trading, investasi jangka panjang. Nah, ketiga, market dengan salah satu resiko paling tinggi itu market kripto. Jadi kita baru ngomongin spot marketnya. Nah, kenapa? Karena dia ini pergerakannya jauh lebih sadis dibanding pasar saham. Normalnya, range pergerakan pasar saham sehari itu di antara 3 sampai 7% per hari, itu normal. Kalau nggak ada bandar yang gerakin, paling segitulah. Ya. Kalau kripto beda. Kripto itu sehari minimal aja pergerakan di antara 4 sampai 20%. Itu satu hari. Aku ambil contoh kemarin, Bitcoin ngedrop. Ngedropnya berapa? 18%. Itu kurun waktu berapa lama aja? 8 jam. Gitu. 8 jam dia jatuh. Jadi bayangin taruh 100 juta terus di situ jatuh 18%. Itu udah hilang berapa tuh? Gitu. Oke? Di situ. Jadi harus sangat berhati-hati. Nah, ada lagi nggak Jar market dengan resiko yang jauh lebih tinggi? Ada. Itu apa? Market derivatif. Gitu. Market derivatif itu contohnya apa? Futures, kita trading kontrak harga. Forex, kita trading mata uang. Commodity, kita trading gold, oil, dan kawan-kawan. Nah, ini market dengan resiko yang salah satu yang paling tinggi. Jadi harus sangat berhati-hati. Tingginya kenapa, Jer? Karena ada sistem leverage-nya dan ada short selling-nya. Nah, contohnya apa? Leverage itu pengkalian modal. Kalau di futures, misalnya di crypto futures, itu ada leverage-nya. Jadi kalau misal kalian pakai modal pakai leverage 10x, artinya modal yang kalian taruh ini akan dikalikan 10. Misal kalian pakai modal $10 dengan leverage 10x, sama aja kayak kalian pakai $100 gitu. Jadi kalau misalnya ruginya kayak pakai $100, profitnya kayak pakai $100 juga, seperti itu. Nah, lanjut lagi kita. Nah, yang kedua, ketika kalian udah masuk market seperti ini, market kripto, market derivatif, market forex, gold, indeks, dan kawan-kawan, kalian harus sangat amat berhati-hati. Fokus pertamanya itu bukan cari untung gede, bukan di situ. Fokus pertamanya di mana? Adalah risk management, manajemen risiko. Nah, kalau kalian pengen tahu, hari ini kita belajar apa sih, Jer? Sebenarnya kita akan belajar 3 hal yang penting. 3 hal yang sering banyak dilupain. Pertama, itu pengenalan kayak biasa. Tapi ini cuma pengenalan aja. Yang penting nih 2 ini yang akan membedakan trader yang lebih berpengalaman dan trader yang tidak. Yaitu apa? Psikologi trading dan apa? Manajemen resiko. Ini 2 paling sering dilupain. Jadi kita hari ini akan belajar 2 itu. Oke, lanjut lagi. Nah, kedua, kita harus tahu ketika kita masuk ke sebuah market, target kita apa? Kita mau investasi atau kita mau trading? Kita harus tahu di situ. Oke? Nah, itu ada mic yang nyala tuh. Bentar ya, aku mute dulu. Oke. Nah, lanjut lagi. Kita harus tahu targetnya apa. Kita mau investasi atau kita mau trading. Nah,
Bedanya apa aja dari investasi dan trading? Perbedaan pertama dari investasi dan trading adalah time frame. Biasanya orang beli, kalau investasi, dia akan beli sebuah aset, dia akan hold, gitu. Dia akan tahan lebih lama. Seperti itu. Biasanya di atas 1 tahun. Sedangkan kalau trading itu in and out. Beli jual, beli jual. Nah, tetapi kalian harus ingat, di dalam trading pun itu ada beda-beda gaya. Ada trading style namanya scalping. Nah, kalau kalian pernah dengar scalping, scalping itu main cepat. Range tahan dia lama, dia menahan lama sebuah aset itu di antara berapa menit sampai berapa jam gitu. Jadi dia bisa beli naik dikit dia jual, beli naik dikit dia jual, itu scalping namanya. Dia ngambil untung 1-2% dia udah cabut, itu scalping. Nah, kedua ada yang trading style namanya swing trading. Swing trading pun dibagi jadi dua, namanya intraday dan intra-week. Bedanya apa? Kalau swing trading itu, kalau kan mainnya kan menitan jaman. Kalau swing trading mainnya apa? Biasanya dia mainnya harian sampai mingguan gitu. Mungkin dia tahan sebuah trade 1 hari sampai 5 hari, 1 hari sampai 2 minggu itu, karena dia mengambil satu momentum aja. Contohnya gimana? Dia buy di sini, harga naik sampai di sini dia udah sell. Swing high dia sell. Jadi dia ngambil untung mungkin 8%, 10% dan sebagainya. Swing trading. Nah, terakhir ada namanya trend following. Bedanya apa dengan swing trading? Kalau trend following ini akan seperti ini. Kalau swing trading kan dia buy di sini, naik di atas sampai sini, dia udah jual. Trend following tidak seperti itu. Dia akan tahan, gitu. Naik lagi, tahan, nggak dijual. Dia jualnya kapan? Ketika terjadinya pembalikan arah. Terjadi pembalikan arah, dia baru jual. Jadi dia akan nahan trade itu jauh lebih lama. Biasanya sebuah trend follower akan menahan trade di antara 3 minggu sampai berapa? Sampai 6 bulan. Biasanya itu. Nah, nanti kalian harus cari tahu yang cocok kalian mana. Kalian lebih suka mainnya cepat, main scalping, main swing trading, atau main trend following. Saran aku belajar dari swing trading. Karena di tengah-tengahnya. Untuk belajar scalping dan belajar trend following nggak akan terlalu jauh lah gitu. Tapi kalau orang biasa yang belajar dari scalping, dia masuk ke trend following, pusing pasti. Timingnya off semua. Biasanya suruh mainnya menitan, suruh tahan trade, sekarang 3 bulan. Pusing pasti. Gitu, gatal. Nah, yang kedua, yang ngebedain investasi dan trading itu apa? Risk to reward. Kalau investasi, dia bisa resikonya cukup kecil, dengan potensi reward yang cukup bagus. Alasannya kenapa? Karena adanya compound interest, bunga berbunga. Nah, yang kedua, kalau trading, bedanya apa? Dia high risk high reward. Resikonya gede nggak? Gede. Rewardnya gede nggak? Gede juga. Nah, tapi kesalahan trader-trader di awal apa? Dia terlalu banyak fokus di sini. Dia pengen untung gede, dia pengen untung cepat di sini nih. Salah satu kesalahan terbesar, jangan terlalu fokus di sini. Fokusnya kemana dulu? Gimana sih kita bisa ngurangin resiko? Itu dulu fokusnya. Karena kita pasti salah. Kita pasti bakal rugi. Pasti bakal. Ada saatnya kita akan rugi. Nggak mungkin kita benar terus. Dan kita harus bisa apa? Manage resikonya dengan baik. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita belajar money management. Money management pun dibagi jadi dua. Satu money management di dalam kehidupan sehari-hari, satu money management di dalam trading. Nah, kita harus belajar dulu gimana sih caranya kita manage penghasilan kita, keuangan kita di mana? Di sini, di kehidupan sehari-hari. Karena kalau di sini tidak bisa disiplin, di sini jangan harap di trading bisa disiplin. Jangan harap. Karena nggak bisa seperti itu. Ini akan related gitu. Nah, untuk money management di dalam kehidupan sehari-hari, kita pakai namanya 50-30-20 rule. Apaan tuh, Jar? Nah, 50-30-20 rule ini sebenarnya nggak susah, itu gampang. Bayangin aja dari pendapatan kita pecah. 50% kita pecah untuk kehidupan sehari-hari, 30% kita pecah untuk hal yang kita mau, 20% kita pecah untuk apa? Kebutuhan apa, untuk nabung dan untuk investasi. Nah, contohnya apa? Penghasilan kita misalnya 10 juta nih. Udah kita pecah. 5 jutanya kita pakai untuk apa? Biaya pokok, biaya makan, listrik, air, transport, dan kawan-kawan itu.
5 jutanya. 3 jutanya boleh kita pakai untuk apa? Untuk hal-hal yang kita mau. Ada nih budgetnya untuk kita jalan-jalan, ada budgetnya untuk kita nongkrong dan kawan-kawan, gitu. Lalu 2 juta atau 20% kita pakai untuk apa? Untuk menabung. Seperti itu, menabung dan investasi. Nah, kalau misalnya beban tanggungan kita belum banyak, kita belum punya keluarga yang besar, belum punya tanggungan lah yang terlalu banyak, ini kita tukar. Jadinya apa? Menabungnya jadi 30% gitu. Once-nya jadi 20%. Ini didesain 30% kenapa? Ini didesain supaya buat orang-orang yang udah punya keluarga sebenarnya. Karena kita harus mikir anak mau apa, istri mau apa, dan kawan-kawan seperti itu. Oke? Nah, sebenarnya kalau penghasilan kita lebih besar, semakin besar tabungannya malah semakin bagus, semakin aman berarti. Oke? Lanjut lagi kita. Nah, kedua, misalnya ada orang dengan penghasilan 2 juta per bulan. 50%-nya berapa? 50%-nya adalah berarti 1 juta. Kan berarti dia harus mikir gimana caranya dia bisa selama 1 bulan dia bisa hidup pakai 1 juta tersebut untuk kebutuhan pokok. Buset, Jer, gimana caranya, Jer? Nggak bisa, Jer. Penghasilan kita cuma 2 juta, disuruh pakai 1 juta. Nggak bisa dong. Nggak cukup. Terus jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Lihat ya. Kalau di sini itu terlalu kecil, 50% dari penghasilan kita itu nggak cukup untuk biaya kehidupan pokok kita, sebenarnya ini terlalu kecil. Seperti itu. Ini bahaya dan ini terlalu kecil. Kita harus mikir gimana cara kita naikin income kita seperti itu. Nah, bagaimanapun caranya. Mungkin kita bisa kerja tambahan, mungkin kita bisa jualan, atau salah satu hal yang menurut aku paling penting, yang paling krusial, bahkan di luar trading ya, itu adalah kita membentuk sebuah skill set baru. Ketika kita punya skill, kita punya expertise, kita punya pengalaman tambahan di satu bidang, kalau kita ngerti gimana cara cari marketnya, itu bisa jadi penghasilan tambahan. Seperti itu. Oke? Terus bilang deh, orang tersebut ada 20%, yaitu 400.000 gitu. Nah, 20% ini ya udah terserah dia mau apain. Dia mau jalan-jalan, terserah. Dia mau makan, terserah. Asal dia tidak melewati budgetnya, nggak apa-apa. Terakhir ada 30%, yaitu 600.000. Untuk dia apa? Untuk dia menabung. Nah, target pertama menabung itu apa? Target pertama menabung adalah dia harus bangun yang namanya dana darurat. Dia harus bangun itu. Dan dana darurat itu sifatnya apa? Itu harus 6 kali biaya pengeluaran pokok per bulan. Seperti itu. Jadi kalau pengeluaran pokok dia bisa pengeluaran pokok dia adalah 1 juta per bulan, berarti dia harus kumpulin 6 juta. Kalau pengeluaran pokok kita 2 juta per bulan, berarti kita harus kumpulin berapa? 12 juta. Kalau pengeluaran pokok kita 10 juta, ya udah kita harus kumpulin 60 juta berarti. Gitu. Oke? Jadi basic ininya pengeluaran pokoknya dikaliin 6 aja. Itu. Kita harus punya target dana darurat seperti itu. Nah, kalau untuk dana darurat, kenapa harus punya, Jar? Alasannya apa? Karena gini, kalau misalnya kita nggak punya dana darurat, pusing pasti. Gitu. Pasti pusing. Karena kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang bisa cover. Seperti itu. Misalnya kita kerja, terus kita PHK nih. Nggak ada penghasilan. Hilang udah tuh. Bingung mau gimana. Tapi kalau kita punya dana darurat, paling nggak kita bisa mikir. Dalam 6 bulan lagi, kita harus bisa dapat pekerjaan baru. Ada waktu. Seperti itu. Nah, untuk ngumpulin dana darurat, itu nggak harus langsung. Itu bisa dicicil pelan-pelan. Cicil dari mana? Nih, dari budget ini nih. Dari 30% ini. Gitu. Jadi misal target kita 6 juta, kita punya tabungan 600.000 per bulan, ya tinggal dibagi aja. 6 juta, 600.000, kita punya waktu 10 bulan untuk kumpulin dana darurat kita. Jadi nggak harus langsung. Seperti itu. Nah, sambil kita kumpulin dana darurat, kita bisa taruh dana darurat di mana, Jer? Kita bisa taruh di cash, kita bisa taruh di bank, atau sebenarnya salah satu hal yang paling penting apa? Kita bisa investasikan dana darurat kita, ditaruh di mana? Kita bisa taruh di
investasi yang resikonya kecil. Kita belajar sesuatu namanya compound interest atau bunga berbunga. Nah, compound interest ini artinya apa? Bunga berbunga. Misal kita investasi nih, kita investasi kan kita dapat hasil, kita dapat bunga misalnya. Bunganya tersebut nggak kita ambil, tapi kita investasikan kembali. Jadi bunganya dapat bunga. Udah, diulangin aja terus lagi. Investasiin lagi dapat bunga lagi. Jadi dia akan bertumbuh secara pelan-pelan seperti itu. Lanjut lagi kita. Nah, untuk compound interest ada beberapa tempat sebenarnya. Bisa di saham, bisa di index fund, bisa di surat utang negara, bisa di obligasi. Sebenarnya banyak tempatnya, tapi salah satu tempat yang cukup aman untuk compound interest sambil kumpulin dana darurat adalah apa? Reksadana. Taruhlah di sini. Reksadana pun ada 3. Ada RDPU, stable fund, pendapatan tetap itu namanya. Reksadana obligasi, pasar saham. Nah, di antara 3 ini, 2 ini, walaupun returnnya lebih besar, dia masih ada potensi untuk rugi. Tapi yang pertama, potensi ruginya sangat amat kecil. Si RDPU dan stable fund ini sangat kecil potensi ruginya. Jadi saran aku taruh aja di situ gitu. Nah, kalian bisa apa? Bisa pakai aplikasi Bibit. Cari aja aplikasi Bibit. Oke. Habis itu apa? Cari si Sukor investnya. Yang mana? Stable fund-nya. Karena stable fund itu 9% per tahun. Cukup bagus. Udah 9% bentuknya begitu lagi lurus. Jadi nggak shaky begini nih. Nggak volatile kayak gitu. Oke, dapat ya. Lanjut lagi. Nah, bilang deh orang yang tadi tuh, dia penghasilannya 2 juta, dia punya 600.000 yang dia bisa simpan nih, misalnya gitu. Dia sambil kumpulin dana darurat nih, dia punya waktu 10 bulan untuk kumpulin dana darurat dia. Oke, bilang bunganya 12% per tahun atau 1% per bulan. Kan bulan pertama dia ada nih 600.000, dia taruh nih 600. Ada 1%. Ya untungnya 6.000 nih. Terus bulan kedua dia ngapain? Di bulan kedua, 6.000 ya ini dia tidak ambil, didiamin sama dia. Terus dia ngapain? Dia tambahin lagi 600.000. Dia tabung lagi. Nah, jadi kan dia punya 606 tuh. Ditambah 600.000 punya 1.026.000 kali 1%. Dia untungnya berapa? 12.000. Ya kan? Bulan ketiga ngapain? Sama lagi. Ulangin lagi aja. 12.000 dia ngambil, tambahin 600.000. Jadi 1,818 kali 1%, dia untung 18.000. Lihat nggak keuntungannya bertambah? Ya kan? Karena dia tidak mengambil keuntungan dari sebelumnya. Terus bulan keempat ngapain? Sama lagi. Bulan kelima ngapain? Sama lagi. Tuh, keuntungan semakin lama semakin bertambah karena dia tidak mengambil keuntungan dari sebelum-sebelumnya. Nanti di bulan ke-10 dana daruratnya udah bukan jadi 6 juta lagi. Dana daruratnya mungkin udah berkembang jadi 0,3, jadi 6,4. Jadi sambil dia kumpulin dana daruratnya berkembang. Nggak diem aja. Seperti itu. Nah, bilang deh orang tersebut, dia rajin, dia disiplin, dia invest terus saja. Nggak diambil sama dia invest terus saja. Nah, kadang orang suka nanya sama aku, Bang Jer, kok ada ya orang yang mau investasi sampai 20 tahun, 30 tahun? Alasannya kenapa, Jer? Ini salah satu alasannya. Bilang orang tersebut dia invest terus. Dia bangun selama 20 tahun. 20 tahun itu keuntungan nggak diambil. Didiamin. Tapi dia invest terus. Yang terjadi biasanya dia akan bangun sesuatu yang namanya critical mass. Masa besar. Critical mass atau nama lainnya nest egg, sarang burung. Critical mass ini apa? Itu saat dimana orang sudah compound, sudah bangun, sudah build terus-terusan, sampai dimana ini nih modalnya. Jadi saking gedenya, jadi saking besarnya, dari bunga per tahunnya aja, dari 12% per tahun ini udah cukup buat dia hidup selama 1 tahun full. Udah cukup. Aku ambil contoh, aku udah kenalan pribadi. Kenalan aku itu, dia itu udah kumpulin sekitar 20 sampai 21, 22 tahun kayaknya saya tahu ya. Nah, bunganya dia seingat aku dia tuh 6% per tahun. Tapi dari 6% per tahun ini dia bisa dapat 300 sampai 500 juta.
Dari 6% doang. Gila nggak? Jadi dia kerja, dia kumpulin. Itu keuntungannya nggak diambil. Dia kumpulin terus sampai di mana ya? Ini udah gede banget. Bunga per tahunnya dia udah bisa hidup. Jadi tinggal ngambil apa? Bunga per tahunnya aja. Tinggal ngambil 300 sampai 500 juta per tahun udah cukup tuh buat hidup sama 1 tahun. Itu. Jadi semakin early kita compound, semakin awal kita compound, semakin besar juga dia ininya hasilnya. Oke? Jadi kalau bagi yang masih muda-muda hajar dari sekarang. Gitu. Nggak akan nyesel deh di umur 40, umur 50 tahun. Karena bunga per tahunnya udah cukup nanti buat hidup seperti itu. Lanjut lagi. Nah, barulah kita masuk ke arah trading nih. Kita belajar yang namanya portfolio allocation. Nah, untuk portfolio allocation, bilang deh, aku ada 100 juta nih, ya kan? Terus aku kasih nih ke masing-masing kalian nih 100 juta buat kalian bikin usaha masing-masing, oke? Tapi aku cuma kasih 2 pilihan. Antara kalian bikin 10 bisnis langsung atau kalian bikin 4 bisnis. Kalian akan pilih yang mana? Nah, misal kalian pilih 10. Nanti aku tanya alasannya kenapa pilih 10. Atau kalian pilih 4. Alasannya kenapa pilih 4. Karena dari situ kalian bisa tahu kalian ini profil resikonya apa. Kalian suka ngambil resikonya banyak atau kalian ngambil resikonya dikit seperti itu. Tetapi untuk saran aku, untuk awal-awal bagi pemula, kita pakai yang namanya 4 slot rule. Apa tuh, Jer? Nah, bayangin aja kita punya 4 ember nih. Oke, kita punya 4 ember ya. Set. Bilang. 1, 2, 3, 4. Nah, sifat ember ini kayak gini. Setiap kali kita beli aset baru, ember ini keisi sama air. Bilang deh, kita ngomongin market crypto ya. Kita beli koin Bitcoin, keisi sama air. Kita beli koin Ethereum, keisi sama air. Kita beli koin BNB, keisi sama air. Nah, dari 4 slot rule ini, 4 ember ini, 3 slot, 3 ember boleh dipakai buat trading. Yang kayak tadi aku bilang, setiap kali kita beli aset baru, ember itu terisi sama air. Nah, ketika ember ini udah diisi air sama air, kalian harus buang dulu kan airnya sebelum bisa dipakai lagi. Istilahnya kalian harus take profit dulu atau kalian cut loss dulu sebelum kalian bisa isi lagi. Seperti itu. Alasannya kenapa? Jar kok dikit banget, kayak cuma 3. Kalau saham cuma boleh beli 4 atau 3. Kenapa Jar alasannya? 3 ember boleh pakai buat trading, 1 ember kita simpan. Alasannya kenapa? Karena gini, aku ambil kontras. Bilang deh, kalian beli 10 kripto deh. 10 kripto. Oke. Kalau 10-10-nya untung, seneng nggak? Seneng dong pasti, ya kan? Seneng banget, ya kan? Itu duitnya cepet tuh grow-nya. Tapi aku tanya, kalau 8-nya rugi gimana? Ayo. Kalau 8 rugi gimana tuh? Pusing pasti. Seperti jantung. Nah, aku akan cerita ke kalian. Salah satu kesalahan terbesar aku dulu ketika awal-awal aku trading dan ketika aku adaptasi ke market crypto itu apa? Aku buka posisi terlalu banyak. Seperti itu. Aku dulu pernah rugi 60% dari modal aku. Untung tuh modal belajar, jadi modal nggak gitu gede. Tapi tetap 60%. Gara-gara apa? Nih, buka posisi terlalu banyak. Terlalu greedy. Pengen untuk cepat, pengen untuk banyak. Gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya kalian udah tahu apa yang namanya cut loss, stop loss. Kalian bisa pasang stop loss nih. Kalian entry nih. Habis itu kalian pasang stop loss. Bilang deh, stop loss 5%. Ya kan? Itu kalau semuanya kena, harga market jatuh semuanya kena, itu langsung rugi berapa persen tuh? Pasti udah rugi 50-an%. Gitu. Oke? Jadi untuk awal-awal, kalau kalian masih belum yakin dengan kemampuan kalian, pakailah slot yang banyak. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. 3 aja cukup. Gitu. Sekarang aku kontras. Bilang deh, kalian cuma boleh pilih 3. Kalian cuma boleh pilih 3. Artinya apa? Kalian akan jauh lebih selektif. Dan kalian dipaksa untuk bertanggung jawab dengan apa yang kalian investasikan. Seperti itu. Oke? Dilatih untuk lebih sabar. Entry dengan alasan yang jelas. Seperti itu. Aku ambil contoh. Bilang deh, kalian udah beli Bitcoin. Kalian udah beli Ethereum. Habis itu di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada BNB, ada Holochain, ada XRP, ada Cardano. Wah, Jer,
semua koinnya bagus nih, semua kriptonya bagus, gitu loh. Tapi kan kita cuma boleh pilih satu. Bilang deh pada akhirnya kalian pilih Holochain. Nanti aku tanya, kenapa pilih Holochain? Kenapa nggak pilih XRP? Alasannya apa pilih Holochain? Bisa dijelaskan nggak? Nah, ketika kalian trading dan kalian tidak punya alasan spesifik atau jelas untuk membeli aset tersebut, jangan dilakuin. Karena bahaya. Kalian harus bisa ngejelasin dulu kenapa belinya. Gitu. Kendalanya adalah kalau misalnya aku biarin kalian, silakan. Silakan deh, Mas. Beli 10 aset, beli 15 aset. Terserah, beli aja banyak, nggak apa-apa. Yang terjadi kadang-kadang suka kayak gini. Misal 10 nih. Terus. Akan sering FOMO. Akan sering pengen ikut-ikutan. Contohnya apa? Kemarin IPO, Goto. Saham Goto. Ya kan? Aku ada murid, dia beli saham Goto. Aku tanya kan, alasannya kenapa Mas? Kok beli Goto? Alasannya kenapa? Dia bilang, nggak tahu ya, gitu ya. Aku sih ikut-ikutan aja. Jadi ketika kalau dia untung, aku tanya kenapa untung, nggak bisa jelasin. Kalau misalnya rugi, aku tanya rugi. Kenapa bisa rugi? Tidak bisa jelasin karena masuknya aja kurang jelas alasannya kenapa. Ikut-ikutan. Contohnya apalagi misalnya orang bilang nih, kalau misalnya kita perbolehkan untuk beli aset yang banyak. Kalau ada orang lain bilang kayak, saham ini lagi bagus nih, aset ini lagi bagus nih, kripto ini lagi bagus. Kadang-kadang kita nggak akan mikir terlalu banyak untuk langsung beli. Gitu loh. Jadinya pas rugi kita nggak tahu kenapa, pas untung kita juga nggak tahu kenapa. Seperti itu. Jadi kalian harus sangat berhati-hati dengan apa yang kalian beli. Harus lebih sadar. Supaya apa? Nanti belajar lebih cepat. Karena kalian tahu kesalahan kalian di mana, dan kalau kalian benar-benarnya di mana. Seperti itu. Nah, Jer, boleh nggak sih kalau kita udah beli 3 slot, kita tambahin 4, kita tambahin 5, boleh nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang larang, silakan aja. Tapi saran aku apa? Kalau misalnya emang mau tambah slot lagi, mau tambah ini lagi, bikin dulu supaya dia kemungkinan ruginya sangat kecil. Gitu, ini udah profit, udah deket take profit, udah ini, apa stop loss sudah dipindahkan, silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tambahin lagi. Tapi kalau misalnya ini aja masih ada potensi besar untuk rugi, jangan ditambahin. Seperti itu. Nanti takutnya ini rugi, buset, boncos itu. Hilang tuh duit. Oke? Nah, ingat 3 slot buat trading, 1 slotnya lagi buat apa aja kalau gitu? 1 slotnya lagi, 1 embernya lagi dipakai untuk apa? Dollar cost averaging. Anggap aja kayak 3 slot dipakai buat trading, 1 slot buat investasi jangka panjang. Nah, dollar cost itu apa sih? Dollar cost itu simpelnya cuma kita beli berjangka aja. Beli nabung, beli dikit-dikit, itu dollar cost artinya. Nah, dollar cost itu peraturan apa? Saran aku kalau mau dollar cost harus pilih aset yang jangka panjangnya kuat gitu. Secara jangka panjang dia kuat, bukan aset yang ecek-ecek. Karena dollar cost kan kita beli di atas, harga turun lagi kita beli lagi, harga naik kita beli lagi, naik lagi beli, turun lagi beli, itu. Belinya dikit-dikit kan kita nyicil. Nah, jadi harus pilih aset yang jangka panjangnya kuat. Lanjut lagi kita. Kadang ada yang suka nanya sama aku, Bang Jar, kalau misalnya mau trading itu modalnya harus berapa? Saran aku terserah berapa aja. Senyamannya kalian. Ingat, senyamannya kalian. Kalau kalian nggak nyaman, jangan pakai modal segitu. Satu. Tapi saran aku kalau misalnya kalian belum terbiasa, belum ini, pakailah modal sekecil mungkin. Alasannya kenapa? Karena kita nggak mau ulangin kesalahan yang teman aku dulu pernah lakuin. Oke? Aku sama temen aku dulu startnya bareng. Beda aku dulu pakai modal yang kecil, dia pakai modal yang pandangan dia cukup besar. Oke? Jadinya pas lagi udah trading ya kan, udah ilmunya udah lebih ada, pengalamannya udah ada, tekniknya udah ada, tapi modalnya udah hilang 80%. Udah hilang ini modalnya. Gitu. Jadinya gimana dong? Kalaupun profitnya nggak akan sebesar dengan yang dia dulu punya modal segini. Oke? Jadi ketika awal-awal belum yakin, pakai modal sekecil mungkin dulu aja. Nah, proses yang sama juga terjadi ketika kalian pindah market. Kalau kalian misalnya biasa di saham, atau kalian bisa di kripto, terus kalian mau coba, misalnya kalian mau coba forex nih, oke? Pakai modal yang kecil.
Jangan pakai modal gede. Karena bayangin, setiap market itu punya sifat yang beda. Oke? Sifatnya forex dan sifatnya kripto itu sangat amat berbeda. Kripto itu gerakannya patah-patah. Udah patah-patah seperti gini nih. Wah, volatility-nya gede. Jadi harus berhati-hati. Sedangkan forex gerakannya lebih halus. Gitu. Tapi kendala dia pip size-nya gede. Nah, itu dia tuh yang kadang tuh bingung tuh. Nah, jadi pakai modal sekecil mungkin. Kalau kalian masuk ke sebuah market baru, langsung hajar modal gede, itu namanya sport jantung. Sport jantung itu. Hati-hati tuh. Gitu. Oke? Pusing tuh pasti kalau ruginya gede. Oke, lanjut lagi. Nah, ingat, ini terserah boleh ikutin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini biar gampang aja nih. Lanjut lagi, kita ke dollar cost. Balik lagi. Nah, ingat, dollar cost itu harus pilih aset yang kayak gimana. Yang jangka panjangnya kuat. Secara jangka panjang sudah menunjukkan bahwa setiap kali dia jatuh, balik lagi. Setiap kali dia loss, dia turun. Mungkin 1-2 tahun dia akan kembali lagi. Itu harus pilih aset seperti itu. Oke? Nah, bilang deh, kita mau beli aset nih, di saham nih, di harga 1.000 per lembar saham kita beli di atas. Gitu. Habis kita beli, harganya jatuh. Terus gimana dong, Jer? Harganya jatuh nih. Harus ngapain? Nah, sebenarnya bisa kita lakukan apa? Kita bisa pakai skill technical analysis kita untuk cari apa? Cari potensi harga terbawah. Ketika cari potensi harga terbawah, kita buy bottomnya. Beli lagi di harga bawah. Beli di harga lebih murah. Jadinya apa? Yang mungkin tadinya kita rugi 20%, karena kita beli lagi di bawah, mungkin sebenarnya kita cuma rugi 10%. Seperti itu. Nah, fungsinya dollar cost apa? Karena gini, kalau kita nggak dollar cost, kita beli atas, itu saham harus naik sampai sini. Kalau kita nggak beli lagi di bawah ya, harus naik sampai sini nih. Cuma buat apa? Untuk break even. Oke? Balik modal. Itu belum untung, baru balik modal doang. Tetapi, kalau misalnya kita dollar cost, kita cari harga terbawahnya, sampai bawah kita buy lagi, lebih dikit, buy lagi, set, ya kan? Dia cuma perlu gerak berapa? Dia cuma perlu gerak setengah pergerakannya kita udah balik modal. Kalau dia naik lagi ke harga awal, kita udah profit 10%. Kalau dia naik lebih atas lagi, itu lebih tinggi lagi profitnya. Seperti itu. Nah, tetapi ingat kalau mau dollar cost nggak boleh pilih aset yang ecek-ecek. Nggak boleh. Kalau kita pilih yang ecek-ecek yang nggak jelas, kita kayak gini kejadiannya. Kita beli di atas, beli lagi di bawah. Harganya nggak nyampe atas, turun lagi. Malah makin nyangkut. Malah makin boncos. Jadi harus pilih apa? Pilih aset-aset yang kuat. Contohnya apa? Aset-aset kayak BCA, saham-saham BCA, saham-saham BBRI, gitu. Sudah muncul, ini masih nggak apa-apa, no problem, gitu. Tapi kalau kita beli aset-aset yang kurang meyakinkan, sekalinya jatuh, malah makin jatuh, malah makin parah. Jadi harus hati-hati seperti itu. Lanjut lagi kita. Nah, baru deh kita masuk ke ranah risk management, manajemen resiko. Nah, ini tuh satu yang paling penting nih, asli. Ini salah satu hal yang paling penting yang orang paling tidak fokusin. Kenapa? Karena nggak ngebosenin, nggak seru sebenarnya, tapi ini penting banget, gitu loh. Nah, aku ada murid aku yang cerita dia pernah rugi 500 juta karena ini. Nih, dia tidak disiplin di sini, dia belum belajar sih pas itu sih. Terlalu greedy dan ini nggak belajar risk management. Jadi ini yang akan membedakan mana trader yang lebih berpengalaman dan tidak. Nah, untuk risk management sendiri, oke, risk management ini bagian money management yang kedua. Kita pakai apa? Kita pakai yang namanya 5% rule. Nah, untuk forex malah lebih kecil. Forex itu pakai 2% rule malah. Gitu. Nah, 5% rule. 5% rule itu artinya apa? 5% rule adalah di saat maksimal kerugian yang kita mau alamin itu apa? 5% dari apa? Dari total modal, bukan dari stop loss ya. Bukan berarti stop loss-nya harus 5%, tidak. Stop loss-nya bebas. Mau stop loss-nya 10% boleh, 20% boleh, terserah.
Asal apa? Kalau rugi, kerugiannya yang kita alami cuma 5% dari modal kita. Itu aja. Jadi sebelum kita trading, hitung dulu total modal kita nih berapa sih? Gitu. Misalnya total modal kita cuma 1 juta, dikali aja 5%. Berarti kan 50.000. Benar kan? Nah, ingat gak tadi kan coba kita buka 3 slot kan? Kita boleh buka 3 slot kan? Nah, berarti setiap slot ini maksimal kerugian kita adalah 50.000, nggak boleh lebih. Jadi kalau tiga-tiganya ini rugi, kita apes, tiga-tiganya rugi, kita cuma rugi berapa? 150.000 atau 15% dari apa? Dari total modal kita. Nah, kalau modalnya kecil nggak berasa. Tapi kalau modalnya 100 juta, coba. 15% aja udah 15 juta. Gitu. Bayangin tuh. Kalau misalnya kita lebih gede, sekali loss kita 10% dari modal kita. Kalau 3 kali loss aja, itu 30 juta udah hilang. Oke? Jadi ingat, ini akan sangat kepake ketika apa? Kita bermain leverage yang besar, atau kita pakai modal yang besar seperti itu. Oke? Dapat ya, ini berarti 15% dari modal kita. Kalau rugi tiga-tiganya. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya modal kita 10 juta, gimana JR? Ya, sama aja. Kali aja 5%. Berarti 500.000. Artinya, setiap kali kita trading, kerugian terbesar yang boleh kita alamin cuma 500.000. Jangan lebih. Gitu. Alasannya kenapa jadi kita mau risk management? Nah, aku akan kasih analogi. Kalian di sini pernah main game nggak? Pernah main game nggak? Di game itu kan ada nyawanya tuh, ya kan? Bayangin ini nyawanya nih misalnya nih, set. Terus kita ketemu musuh, misalnya kena tembak atau kena pukul, cet, nyawanya hilang 30%. Misalnya nyawanya 100%, terus sekali kena pukul hilang 30%. Berarti dia harus kena pukul berapa kali sebelum nyawanya habis? Paling 3 kali kena pukul kan? 1, 2, 3. Hilang tuh, habis tuh nyawanya. Oke, habis tuh. Artinya itu sama aja. Kayak misalnya orang punya modal 10 juta, tapi sekali rugi dia ruginya 3 juta. Sama aja. Bener nggak? Dia ini kan artinya cuma boleh kena apa? Cuma boleh rugi berapa kali? 3 kali kena rugi yang sama. 3 kali rugi 3 juta lagi. Habis tuh 10 juta. Habis duit. Nggak bisa balik lagi. Seperti itu. Nah, sekarang bilang deh. Kalau misalnya dia sekali rugi cuma rugi 5%. Dia kan artinya bisa rugi berkali-kali sebelumnya modalnya benar-benar habis. Gitu. Dan kalau dia jago, 1 kali 2 kali trade bisa balik modal, bahkan bisa profit. Biasanya pakai apa? Pakai trend following, biasanya pakai itu. Jadinya dia ini sekali misal dia rugi 3 kali, tapi sekali profitnya 40%, 50%. Balik modal lah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, contohnya gimana tuh? Sebenarnya kalau mau kita simpelin ya, cuma ada 2 cara aja untuk mengurangi resiko. 3 sih kalau kita hitung dengan leverage ya. 3. Nah, apa tuh? Untuk mengurangi resiko di sebuah trade cuma ini doang yang paling penting. Antara kita kurangin stop loss kita, atau kita kurangin modal, atau lot size kita, itu aja. That's it. Sama kalau main leverage, kurangin leverage ya, itu doang leverage. Leverage. Tuh, tulisan salah. Leverage. Nah, kurangin itu aja. Kurangin modal atau stop loss. Itu aja fokusnya. Modal jangan terlalu banyak. Seperti itu. Nah, bagi yang belum tahu stop loss tuh ini. Misal kita entry di sini, kita pasang stop loss tuh di bawah. Supaya apa? Kalau misalnya harga ternyata turunnya jauh, kita akan jual paksa. Nggak apa-apa jual rugi. Mending kita rugi 10%, dibanding ternyata kalau kita nggak pakai stop loss nih, kita nggak pakai stop loss, ternyata harga turun 40%, 50%. Mending rugi 10% dong, ya kan? Artinya kan kita jual lebih awal aja nggak apa-apa. Dibanding kita lepas, dibanding ternyata harga makin turun, seperti itu artinya stop loss. Nah, bilang deh, modal kita cuma 1 juta. Kita kali 5% kan berarti 50.000 nih. Berarti kita nggak boleh rugi lebih dari 50.000. Nah, kalau misalnya kita entry sebuah posisi, kita buy nih di sini nih,
Habis itu kita setting stop loss kita di sini. Misal stop loss 10%. Nah, kita harus pikir gimana caranya. Kalaupun ketika ini stop loss kena, kalaupun ini rugi, tidak melewati batas kerugian yang kita udah taruh. Kita kan cuma boleh rugi 50.000. Nah, kita harus mikir gimana caranya. Itu dari mana jar biasanya? Gimana caranya kita bisa ngatur itu? Biasanya pengaturannya berdasarkan dari modalnya untuk tidak taruh modal yang terlalu banyak. Seperti itu. Lanjut lagi. Misalnya aku mau contoh. Kita mau beli saham nih. Di harga sahamnya 1.000 per lembar saham. Berarti kan satu lotnya adalah 100.000. 100.000 per lot. Oke? Karena satu lot adalah 100 lembar. Nah, kalau misalnya kita cuma boleh modal kita 1 juta nih. Modal kita 1 juta. Oke. Satu lotnya 100.000. Boleh nggak kita beli 10 lot? Langsung kita beli 10 lot. Dengan stop loss 10%, terus potensi kerugian ini 100.000 nih kalau kena nih. Boleh nggak? Jawabannya adalah nggak boleh. Loh, kenapa jar nggak boleh? Coba kalian pikirin deh. Modal dia 1 juta. Tapi pas dia trading, dia buka posisi, dia langsung beli 10 lot. 10 lot kan artinya dia taruh 1 juta juga. Ya kan? Berarti dia all in dong. Ya kan? Dia all in. Nggak boleh berarti. Modalnya terlalu besar. Potensi kerugiannya sudah melewati batas kerugian ini. Nggak boleh. Gitu. Dia nggak boleh rugi lebih dari 50.000. Tapi kali ini dia kalau dia taruh modal segitu, dia ruginya 100.000. Nggak boleh. Seperti itu. Kalau 7 lot boleh nggak? Masih tidak boleh. Karena kerugiannya dia masih ngelewatin batas kerugiannya dia. Dia nggak boleh nih rugi lebih dari 50.000. Tapi kalau dia trading pakai modal segini rugi 70.000. Nggak boleh. Berarti dia boleh taruh berapa? Dia boleh beli 5 lot. Ini masih aman. Gitu. Berarti dia boleh taruh 5 lot. Seperti itu. Nah, kalau Permisi kalian Bang, yuk. boleh aku tanya nggak? Oh, silakan tanya dong. Gitu. Nah, aku kan ada beberapa dari Binance juga, ada beberapa aku juga main forex. Nah, di modal beda-beda, aku kan modal 4 juta, di mana 2 juta itu di Binance, 2 juta itu di forex. Nah, di modal 2 juta di forex itu kita proper itu kita pakai leverage berapa sama lotnya itu di berapa 0,001 atau Kalau gimana saran aku gini, modal di bawah $200, leverage-nya jangan terlalu besar dan ingat 0,01 itu aja. Leverage-nya sebenarnya terserah, tapi yang penting lot sizing-nya 0,01. Jangan lebih. Itu aja. Oke? Di bawah $200 0,01. 0,01 sampai 0,02 itu aja. That's it. Kalau di bawah $1.000 maksimal lot sizing adalah 0,1. Itu di bawah $1.000. Oke? Dapat ya? Oke. Itu di forex. Kalau misalnya di Binance itu kan jadi beberapa kayak misalnya kita mau leverage dengan rata kanan sama leverage dikali 20. Nah, cuman aku mikirnya di saat aku nyoba-nyoba leverage, jadi sebenarnya kalau leverage kali 20 sama leverage rata kanan, kalau misalnya modalnya kita pertama entry-nya itu di 50.000 contohnya, itu kan sebenarnya sama aja. Sama aja, nggak beda. Sebenarnya leverage rata kanan itu enaknya buat apa? Untuk buka posisi banyak dengan modal kecil. Itu sebenarnya. Sebenarnya sama aja gitu. Kalau saran aku, semakin besar leverage-nya, semakin besar leverage-nya, kurangin modalnya. Modalnya harus sangat kecil. Pakai 0, berapa seperti itu. Oke? Karena kalau misalnya kalian tahu sendiri kripto gerakannya apa, ya kan? Sekali gerak 10%, sekali gerak 6%. Itu harus hati-hati tuh kalau leverage rata kanan. Oke? Karena tuh bisa liquidate, bisa margin call di situ tuh. Oke? Dapat ya? Oke. Nah, ini sebenarnya ada satu tip. Tadi bagus tuh pertanyaan. Aku suka tuh pertanyaan kayak gitu. Nah, ada satu tip yang paling penting. Kalau kalian nggak mau hitung-hitung, kalian nggak mau repot, step paling awal tuh apa? Ini, ya. Kalau misalnya kalian trading dan ngerasa bahwa, aduh,
nggak nyaman nih sama posisinya. Pernah nggak kalian trading itu sekalian was-was? Duh, nggak nyaman nih, nggak enak nih, gitu rasanya. Itu cuma 2 alasannya. Ingat cuma 2. Pertama, antara kalian salah masuk posisi, atau kalian posisinya belum jelas, atau kedua, kalian modalnya terlalu besar. Biasanya di mana? Di sini modalnya terlalu besar. Potensi kerugiannya terlalu tinggi. Kurangin lagi modalnya. Aku ambil contoh. Misalnya kalian modalnya 10 juta. Kalian trading di satu posisi nih. Terus satu posisi cuma rugi 100.000. Nggak takut kan pasti kan? Nggak takut dong orang modalnya 10 juta. Kalau rugi cuma rugi 100.000, nggak takut. Sekarang aku tanya, kalau misalnya kalian trading, modal kalian 10 juta. Terus pas kalian trading nih, ya kan, potensi kerugian di trade ini adalah 3 juta. Apa nggak horor tuh? Takut kan pasti kan? Kalau ruginya 3 juta, itu apa? Artinya modalnya kegedean. Kecilin. Trading itu harus nyaman. Satu, trading itu harus dingin. Harus kalem. Sebuah trade yang terbaik adalah trade yang bisa kita tinggal. Kalau kita tidak merasa nggak nyaman, itu hancur nanti trade-nya. Hancur. Karena psikologinya pasti kekocok. Takut rugi tiap 5 menit ngeliatin HP gitu loh. Harusnya trading plan-nya benar, tapi kita cut loss duluan karena kita takut taunya benar analisa kita. Itu sebenarnya yang kadang orang tidak ngomongin seperti itu. Ingat, kalau kalian nggak mau repot-repot, kalian pakailah modal yang kalian nyaman. Kalau kalian nggak nyaman, kalian pakai modal gede, itu mati pasti. Secara jangka panjang mati. Percaya sama aku. Oke? Udah kejawab ya Mas pertanyaannya? Oke, lanjut lagi berarti kita. Ingat ya, ini aja nih, fokus ke sini. Jangan pakai modal terlalu banyak. Lanjut lagi. Nah, barulah akhirnya kita masuk ke technical analysis. Oh, akhirnya Jar masuk juga. Nah, kendala banyak orang apa? Orang belajar ini dulu, tapi nggak belajar risk management, nggak belajar psikologi trading. Ini 2 dilupain. Padahal ini 2 ini sangat penting. Gitu. Jadinya apa? Ketika orang masuk market, dia nggak tahu buka posisi harus berapa, terus dia buka posisi kebanyakan, dia nggak tahu tiap posisi modalnya harus berapa, jadi dia taruh modal kegedean. Pas market yang nge-crash jatuh, hilang semua modalnya. Gitu. Aku ada murid yang pas itu pernah curhat sama aku, dia rugi 50 juta dalam 2 minggu, habis itu trauma, nggak mau trading lagi. Terus harus aku handle. Itu sesi pertama, persis sesi ini. Dia cerita sama aku. Akhirnya aku bantuin gitu, baru akhirnya sekarang udah oke gitu loh. Tapi itu kalau orang udah terlalu banyak posisi dan dia taruh modal terlalu banyak, ya ini hilang gede. Oke, dapat ya. Lanjut lagi kita, baru kita masuk ke technical analysis. Kita belajar dulu ini namanya candlestick. Kita belajar cara bacanya dulu. Nah, bagi yang orang-orang udah main futures harusnya tahu nih candlestick nih, karena pasti udah familiar lihatnya. Nah, candlestick ini tuh apa sih? Dia ini representasi pergerakan harga dalam periode waktu tertentu. Kalau pakai periode 1 hari, berarti candlestick satu candle ini representasi sama 1 hari dia pergi kemana. Kalau dia pakai periode 4 jam, berarti 4 jam dia pergi kemana aja. Candlestick ada 2 komponen. Pertama ada bodinya, yang tebal gede hijau ini bodinya, tebal gede merah bodinya. Yang atas ini adalah wick atau shadow-nya. Oke. Nah, candlestick yang hijau bacanya gimana? Very simple, bacanya dari bodinya. Harga pembukaan di sini, opening price di situ, harga terendah di sini, harga tertinggi di atas, dan akhirnya dia closing-nya di sini. Kalau bursa saham mungkin bukanya di sini, ya kan jam 9 bukanya jam segini, terus harganya pernah turun sampai sini, mungkin jam 3 harga pernah naik sampai sini. Mungkin jam 3, jam 4 baru tutup di harga sini gitu. Oke. Jadi dia ada ceritanya. Kalau merah kebalikan. Openingnya di sini. Oke, openingnya di sini. Harga tertingginya di atasnya. Oke. Harga tertinggi di sini. Harga terendah di sini. Dan akhirnya closingnya di sini. Seperti itu. Nah, ada satu poin penting yang kalian harus perhatikan. Candlestick tidak bisa dilihat sebagai candlestick saja. Tidak bisa. Karena dia ini adalah representasi dari psikologi pasar. Representasi dari apa? Dari buying and selling pressure. Tekanan beli dan tekanan jual. Itu. Tekanan beli itu yang mendorong harganya naik ke atas. Nama lainnya adalah demand.
mendorong harga naik ke atas. Orang banyak mau beli, harganya naik. Tekanan jual atau supply, nama lainnya ada supply, itu yang mendorong harga turun ke bawah. Banyak barangnya, orangnya nggak ada yang mau beli, atau nggak banyak yang mau jual, harganya turun. Contohnya kayak apa? Luna kemarin. Orang panik, sell, boom, jatuhnya gila. 90-95% kalau nggak salah jatuhnya. Seperti itu. Oke, itu artinya buying sama selling pressure. Lihatnya dari mana aja? Lihatnya dari bentuk panjang dan ketebalan candle-nya, candle tebel-tebel, atau panjang wick atau shadow-nya. Kalau wick-nya panjang ke bawah, artinya harganya pernah turun ke bawah sampai di bawah, ditekan. Banyak orang mulai masuk beli. Akhirnya harganya naik ke atas. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, kedua, ini salah satu faktor yang sangat penting belajar. Ini fondasinya technical analysis ini harus bisa, yaitu swing analysis. Nggak bisa yang ini, yang lain pusingnya setengah mati. Pusing setengah mati. Trend line, chart pattern, Fibonacci, Elliott wave, confirmation candle berdasarkan dari swing ini. Kalau nggak bisa ini, yang lain pusing pasti. Seperti itu, oke? Nah, swing itu apa sih? Swing itu titik perubahan harga, titik perubahan momentum. Itu di mana harganya mulai balik, memutar arah, balik ke arah yang sebaliknya. Misalnya, aku contoh, ada yang namanya swing high dan ada swing low. Swing high itu ketika harganya naik sampai satu titik, dia turun ke bawah. Inilah titik yang kita namakan swing high. Kalau swing low, kebalikannya, ketika dia turun, dia mulai naik ke atas, inilah yang namanya si swing low. Ini swing low-nya. Gitu. Artinya kalau swing low harganya turun, dia harus naik lagi dikit. Kalau swing harganya naik, dia udah capek, dia turun dulu dikit, napas dulu bentar. Gitu. Nah, sekarang perhatiin, ini apa nih? Ini swing high atau swing low? Nah, kalau kalian jawabnya ini adalah swing high, berarti benar. Harganya naik dan dia turun ke bawah. Gitu. Oke? Lanjut lagi. Nah, swing high pun ada dua tipe yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yang normal, yang kedua yang suka nipu banyak orang, harus hati-hati. Swing high pertama adalah ketika harganya naik, dia patah ke bawah. Patah nih ke bawah nih, closingnya di bawah sini. Ini dipakai buat apa aja? Biasanya orang take profit kalau di saham di situ. Dia buy di sini, harga naik, konfirmasi swing high, dia take profit. Atau bagi orang-orang yang main futures, itu seperti apa? Harganya sedang turun, harganya sedang downtrend, harga sudah naik, konfirmasi bikin swing high, dekat resisten, entry. Karena kemungkinan besar apa? Harganya turun ke bawah. Seperti itu. Yang harus hati-hati itu yang kedua, itu swing high with inside bar. Itu gimana? Ketika harganya naik, dia nggak langsung turun. Dia ngapain dia? Dia ngumpul. Di mana? Di harga rata. Lihat harga rata-rata di sini. Lihat deh, dia ngumpul. Tuh nggak langsung patah. Tuh ngumpul. Ini hati-hati. Kenapa? Si inside bar ini dia bisa patahnya ke atas, bisa patahnya ke bawah. Jadi kalau kalian lihat harganya naik, terus dia ngumpul begini, ini swing high with inside bar. Ini hati-hati. Kalau kalian main asal nge-short di sini bagian futures, nge-short di sini nih, short di sini nggak tahu harga patahnya ke atas, udah rugi duluan, gitu. Jadi tunggu gimana? Tunggu dia konfirmasi, tunggu dia patah dulu ke bawah. Ya patah dari harga rata-rata, dia keluar, benar-benar ngebuat si swing high ini closingnya di bawah, silakan short selling. Baru harganya akan kemungkinan besar akan turun. Kalau lagi si inside bar ini jangan dibeli dulu, hati-hati. Gitu, oke? Lanjut ya. Ingat, inside bar bisa patah ke atas, bisa patah ke bawah. Yang kedua, si swing low juga harus hati-hati. Itu ketika harganya turun, dia patahnya ke atas. Momentumnya berubah. Biasanya dipakai buat apa? Untuk entry. Harganya kecenderungannya lagi naik ke atas, dia turun ke bawah, udah konfirmasi bikin swing low, orang hajar. Entry di situ. Kenapa? Kemungkinan besar naik ke atas. Kenapa? Oke, itu swing low. Tapi kalau aku biasanya untuk entry itu di ujung sumbunya. Emang bisa juga kita entry di body? Sama aja kan swing low yang penting. Kita baru ngomongin struktur. Gitu. Jadi kita belajar strukturnya dulu. Entry mah nanti sesi 3.
Karena Iya. si swing low ini punya fungsinya banyak banget. Buat kayak aku bilang Fibonacci, chart pattern dan kawan-kawan. Harus bisa identifikasi mana swing low-nya dulu gitu. Karena kendala orang tuh suka di swing low-nya dia bisa nih, tapi nggak bisa lihat inside bar. Kendalanya di situ, kecoh di situ. Oke? Yang kedua yang ini nih inside bar yang aku bilang harus hati-hati. Ingat, dia turun, dia ngapain? Dia ngumpul. Hati-hati nih. Kayak gini. Dia ngumpul. Di sini jangan langsung main beli. Jangan main asal buy. Kenapa? Kayak aku bilang, walaupun trennya lagi uptrend, tapi dia turun, dia bikin inside bar gini nih. Kalau kalian main asal langsung beli aja, ingat inside bar bisa patahnya ke bawah. Jadi jangan kalian beli di sini langsung, ya kan? Taunya dia turun ke bawah. Hati-hati. Tunggulah dia patah dulu, konfirmasi, break and close. Dia patah dari mana? Harga rata-rata. Dia break dari harga rata-rata, entry silakan. No problem. Gitu. Yang penting dia udah closing dari harga rata-ratanya. Itu lebih aman. Kemungkinan besar dia bisa naik ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau latihan dulu nih. Kita mau pergi ke market. Kita mau latihan dulu. Latihan apa? Identifikasi mana sih swing high, mana sih swing low. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini namanya TradingView bagi yang belum punya, download aja atau buat account-nya karena ini enak buat kita analisis gitu. Nah, sekarang kita mau latihan dulu. Aku bakal panggil satu-satu. Kalian bakal identifikasi mana swing high-nya dulu. Swing high-nya aja dulu, swing low-nya nanti. Gitu loh. Kita belajar dulu buat melihat mana swing high-nya dan mana swing high yang kecil-kecilnya. Karena kalau swing high yang kecil-kecil itu kalian bisa lihat, kalian nanti bisa lihat pattern yang kecil-kecil juga. Seperti itu. Oke? Nah, aku bakal panggil satu-satu gitu. Ketika kalian lihat swing high, bilang stop. Nanti aku tandain kayak gini. Oke? Misalnya gini nih, lihat, oh tuh swing high there. Stop. Nanti aku tandain kayak gini. Terus aku ulang lagi sampai nemu swing high-nya lagi. Oke? Dapat ya? Nah, aku bakal panggil dari, kita coba Mas Hendrik. Halo Mas Hendrik, kedengeran suaranya? Oh iya, oke. Oke, siap cari swing high? Siap? Oke. Swing high ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Swing high bukan? Maksudnya ini apa lihat aku yang nge-lag atau gimana ya? Bentar. Maksudnya? Agak ngadet. Oh, ngadet kayak Mas yang seleksi. Jadi aku bawa dari kanan ke kiri. Pas lihat swing high bilang stop ya. Oke, set. Swing high bukan? Swing high Yang bukan? di kursornya? Ini swing high bukan? Bukan. Swing high ini Mas. Nah, swing high ini. Swing high. Inside bar. Aku bilang ini inside bar. Lihat deh. Nih, perhatiin ya, guys. Harganya naik. Dia ngumpul, patah, swing high. Makanya jatuh sekarang. Gitu. Dia mau ngapain? Mau bikin swing high lagi paling. Ini yang aku bilang suka ngecoh orang inside bar. Harus diperhatiin. Ini tuh swing high. Ada 3 swing. 1, 2. Situ tuh. 2 swing salah. 2 swing. Ya kalau digabungin begini jadi pattern kadang-kadang. Gitu. Oke? Harus bisa identifikasi swing seperti ini. Lanjut lagi kita ya. Kasih tahu Mas kalau lihat swing high. Set. Swing high bukan? Swing high bukan Mas? Mohon maaf Pak, agak ngadet lagi internet aku. Ada. Ini swing high bukan Mas? Coba. Susah. Cuma tuh kalau misalnya berbicara kayak swing low, BNB, swing low paling bawah itu ketahuan situ. Ini kan, kalau ini? Ini swing high Mas. Ngadet Mas videonya. Sorry. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Kalau gitu aku switch dulu ya, kalau ganti orang ya. Kita coba boleh. Mas Lestin. Halo Mas Lestin, kelihatan? Halo? Mas Lestin juga bisa kayaknya nih. Oke. Mas Daud, kedengaran Mas Daud? Kedengaran. Oke. Siap cari swing high? Iya. Oke, siap ya.
1, 2, 3. Custom Mas, kalau swing high ya. Set. Set. Swing high bukan nih? Iya. Kayak benar nih swing high. Nah, lihat deh. Inside bar itu bentuknya gimana? Kayak gini. Lihat ya tuh. Kecil-kecil putus dia patah. Terus lihat deh. Ini yang kayak tadi aku bilang. Dia bikin inside bar, dia patah. Lihat deh, ini bikin inside bar lagi. Lihat itu. Tapi lihat, inside bar kayak gini, dia kan harusnya bisa bikin swing low. Tapi dia nggak bikin. Dia patahnya ke bawah tuh. Jadi jangan kekecoh sama ini, jangan main asal entry. Seperti itu. Oke, lanjut lagi Mas ya. Kita lanjut lagi cari si swing high-nya lagi. Oke. Set. Custom Mas, kalau swing high. Ini aku naikin lagi biar kelihatan. Nah. Oke, set. Custom kalau swing high. Swing high bukan Mas? Ya, itu. Oke, benar. Lanjut lagi. Set. Swing high bukan? Enggak. Nah, swing high. Inside bar nih Mas. Inside bar. Set, turun, set. Swing high bukan? Iya, swing. Swing high, benar. Sebenarnya ada beberapa guys yang miss. Ini swing high sebenarnya nih. Swing high kecil. Minor swing. Ada swing high 2 kecil juga di sini sebenarnya. Kalian kalau nggak mau repot, jadi swing high itu gampang, tinggal cari yang bentuknya U kebalik. Kalau dia bentuknya U kebalik udah pasti swing high. Mau gede mau kecil tetap swing high. Gitu. Yang penting cari yang U kebalik. Oke? Kalau U biasa udah pasti swing low. Gitu. Set. Set. Swing high bukan nih? Ayo, swing high bukan? Iya, swing. Benar. Coba cari lagi. Swing high bukan? Ya. Nah, di sini ada 2 swing kecil nih. 2 minor swing. Oke. Mas udah clear? Udah dapat? Oke. Kita coba Mas Kiki. Halo Mas Kiki. Halo, ya, Oke, siap cari swing high-nya? siap. Oke, tuh 2, 3. Custom kalau swing high. Nah, Oke, bagus. Benar. Minor kan nih, kecil kan? iya kecil, tapi dia turun ke Kecil. bawah. Benar, ini ada 3 swing sebenarnya. Nanti aku tunjukin ya. Kalau ini? Swing juga Itu bukan nih? swing juga itu. Swing juga, inside bar juga. Ini yang suka ngecoh orang nih. Lanjut lagi, set. Swing? Iya, Swing. Nah, ini yang aku bilang, kalau kalian tahu bisa identifikasi swingnya, lihat, ini pattern sebenarnya kalau kalian perhatiin. Ya, gabungin 3 swingnya. Triangle. Lihat nggak? oh iya, triangle. Oh, di situ sebenarnya itu penting buat identifikasi minor swingnya. Kalian bisa tahu ini jadi pattern apa. Seperti itu. Set, naik lagi. Up. Oke, mantap. Dikit lagi. Set. Swing bukan tuh. Aduh, nggak kelihatan. Agak nggak kelihatan ya. Iya. Ini sebenarnya swing nih, Mas. Di sini ada 3 swing. 1, 2. Jadi 3 swing di Oh sini. iya, 3 swing ya. Si 3 swing kecil ini ngebikin pattern namanya drop base drop struktur. Dia turun, bikin 3 swing kecil, patah lagi. Itu. Oh iya benar. Oke. Nah, lanjut lagi. Tadi Mas ini udah, Mas Kiki udah, Mas Riki udah belum Mas Riki? Coba ya Mas Riki ya. Oke Bang, coba. Siap. 1, 2, 3. Kasih tau Mas Riki kalau lihat swing high. Ya, swing high. Oke, cakep. Very good. Lanjut lagi. Set. Ya, stop swing high. Oke, bagus. Set. Ya, swing Oke. Last one. high juga. Bagus. Very good. Oke, lanjut lagi. Mas Riki udah clear. Kita coba Mas Stevie. Halo Mas Stevie. Oke. Kedengaran suaranya? Dengar, Siap? dengar.
Oke, tuh 2, 3. Custom Mas TV kalau lihat. Iya tahu. Ya itu. Nah, nih, guys, perhatiin. Ini inside bar juga, lihat nggak? Naik, ngumpul, patah. Kelihatan ya? Ini inside bar nih. Ngumpul di situ dia. Lanjut lagi. Set. Turun lagi. Ya itu. Bagus. Last one, terakhir. Sama itu sebelahnya. Nah, oke, bagus. Ini 3 swing digabungin jadi pattern lagi kadang-kadang gitu. Kayak ini kalau dihubungin jadi pattern biasanya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang itu swing high. Sekarang kebalikan. Kalau swing low itu kayak gimana? Aku tunjukin dulu ya guys ya. Kalau swing low ya. Swing low tuh gini. Dia turun, dia patah ke atas. Ini swing low, contohnya gitu. Naik lagi, turun lagi ke bawah. Ini swing low. Katanya. Naik lagi, turun lagi ke bawah. Ini swing low. Seperti itu. Jadi kalian kalau udah bisa identifikasi swing low pasti bisa. Karena sama aja, cuma tinggal kebalikan. Aku contohin lagi. Lihat. Naik, turun, ini swing low. Oke. Naik, turun, swing low kecil. Harus bisa identifikasi. Naik, turun, swing low kecil, identifikasi. Naik lagi, turun, swing low. Seperti itu. Oke? Dapat ya guys ya? Nah, aku bakal kasih PR dulu nih sebelum kita lanjut lagi. Oke? Sebelum kita lanjut lagi, aku kasih PR. PR-nya gampang. Kalian di kalau punya account trading view, di account trading view kalian apa? Kalian cari satu aset, bebas apa aja. Crypto boleh, saham boleh, forex boleh. Di time frame 4 jam, kalian tandain 100 swing high sama 100 swing low. Itu aja PR-nya. Gimana cara tandainnya? Gampang. Kalian tinggal lihat ke kiri, oke? Lihat ke kiri sini, yang biasa di sini tulisan teks. Kalian lihat di sini ada arrow up, arrow down. Kalian tinggal tandain aja. Bebas tandain. Mau pakai arrow up, arrow down boleh. Mau pakai yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting tandain mana swing high, mana swing low-nya. Yang penting kalian harus bisa identifikasi mana yang kecil-kecil kayak gini nih. Nih yang kecil-kecil kayak gini. Ingat yang kecil-kecil tuh kadang suka bikin pattern. Minor swing-nya ini. Kecil-kecil kayak gini kalian harus bisa lihat. Oke? Habis itu apa? Kalian tinggal pencet sini. Kalian nyalain link sharingnya. Kalian copy PR-nya. Kalian copy link di sini nih. Copy link, klik kanan, copy link, nanti kalian paste, tinggal kalian paste di ini aja apa? Di Telegram seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut lagi nih. Sebenarnya materi intinya udah kelar. Nah, sekarang sesi bebas. Setiap orang aku bakal kasih sesi pertanyaan, tiap orang masing-masing dapat. Oke? Kita mulai dulu, kita coba dari Mas Daud. Halo Mas Daud, ada yang mau ditanya nggak nih? Ya, bebas. Apa aja tanyanya. Off topic juga nggak apa-apa. Gitu. Enggak ada, Mas. Wah, nggak ada. Ya udah gantian aku yang tanya deh. Kalau nggak ada, aku yang tanya. Kira-kira Mas Daud, ketika Mas trading, permasalahan terbesarnya kira-kira di mana? Mas? Nentuin mau naik atau turunnya. Nah, untuk menentukan naik dan turun, itu sebenarnya sesi 2. Untuk dia naik dan turun, itu step pertama kita harus tahu identifikasi namanya tren. Tren analisis. Nah, untuk bisa tren analisis, kita harus bisa identifikasi si swing ini. Gitu loh. Si swing ini kita harus bisa identifikasi. Karena tren itu, sebuah market itu geraknya nggak ngasal. Dia punya strukturnya. Itu sesi 2 sebenarnya. Sebuah market tidak akan bergerak ngasal. Jadi, kita harus benar menentukan apa tren dulu. Sebelum masuk ke sebuah market, tahu dulu trennya apa. Oke? Ketika kalian tahu trennya apa, kalian tahu tendensinya atau kebiasaannya market ini mau pergi ke mana. Dia biasanya akan naik atau biasanya akan turun berdasarkan tren. Jadi sebelum kalian masuk ke sebuah market, sebelum kalian trading, tahu dulu, bisa dulu identifikasi trennya. Dan nanti sesi 2 tuh sebenarnya. Tapi yang pertama, masterin dulu identifikasi swing. Karena kalau nggak bisa, kalian bakal kecoh ya. Kecoh yang namanya tren dilema dan tren transition. Itu ada tuh namanya. Oke? Dapat? Nah, misalnya Mas Daud udah kejawab. Kita coba Mas Hendrik. Kalau Mas Hendrik, ada pertanyaan kira-kira bebas apa aja tanyanya.
Nggak ada pertanyaan, Mas. Sedih banget gak ada yang nanya. Kalau Mas Hendrik kira-kira permasalahan di mana? Sama juga. Eh, Kalau aku bingung sih, maksudnya kita tuh kadang-kadang ada beberapa teman yang kayak misalnya, oh dia pengen swing, pengen trade, pengen scalping punya gitu. Terus juga kita juga kadang-kadang kan oke lah, beberapa hari ini scalping aja, ada yang beberapa hari ini ada yang bisa nih untuk swing gitu. Cuman tuh mungkin kadang-kadang suka greedy, maksudnya kayak Ya. ini tuh kita waktu pengen kita entry enakannya risknya itu berapa, atau misalnya biasanya kalau aku itu di 2%, nanti maksimal di 5%, tapi kadang-kadang beberapa kalau misalnya greedy ya udah kita di bawah 1%. Nah, itu kadang-kadang juga pemakaian risk manajemennya itu loh yang kadang suka greedy Kecoh aja. ya? Iya, benar. Terkecoh dalam arti ketika ini kita entry udah bener nih, tapi sayang banget ini risknya cuma di bawah 1%, biasanya makanya itu di atas 2%. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang di situ tuh. Nah, biasanya greedy itu gimana sih cara ngatasinnya? Dengan disiplin. Disiplin dari sini. Disiplin. Sebenarnya dari sini. Harus bisa disiplin. Kalau saran aku, setiap kali kita trading, kita harus pakai namanya fixed lot. Lot yang sama. Fixed lot atau modal yang sama. Belajar dari situ dulu. Kalau aku dulu, Mas, dari pengalaman aku tuh belajar untuk ngatasin itu karena aku dulu belajar dari modal kecil. Aku dulu $600 pernah rugi, Mas, di market crypto. $600. Yang aku bilang 60% modal aku, nih, $600 hilang. Terus sama mentor aku tahu nggak dia bikin apa? Mentor aku suruh pakai modal kecil. Akhirnya aku cuma pakai $20. Bayangin. Coba disuruh pakai $20. Terus dia ngomong apa kayak gini, ini $20. Kalau misalnya nggak bisa diubah jadi $30, jadi $50, jangan harap tambahin. Akhirnya udah aku cuma setahun full cuma pakai $20 di market. Aku belajar adaptasinya. Karena apa? Kalau kita bisa nge-masterin modal kecil, modal gede juga pasti bisa. Nah, kendala di Mas adalah Mas tidak punya proses yang jelas. Oke? Proses yang jelas. Step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Dan kendala yang Mas adalah Mas biasanya kurang kejelasan kita mau ngapain dulu. Saran aku, Mas pilih satu style dulu. Kalau Mas mau swing dulu. Fokus di swing. Itu dulu. Jangan swing terus scalping terus trend following. Itu timingnya off semua. Karena Mas nggak dapat feel-nya nanti. Apa yang sukses dan apa yang tidak sukses. Seperti itu. Saran aku belajar misal Mas sukanya scalping. Ya udah fokus scalping dulu aja. Lupain yang swingnya. Lupain yang itunya. Sampai Mas bisa dapat feel-nya. Kalau Mas ternyata strategi tradingnya udah dari 6 kali trading, mungkin 3 kali benar, atau 10 kali trading mungkin 6 kali benar, win rate-nya udah lebih tinggi, nah disitulah boleh. Baru Mas silakan belajar yang lain dulu. Yang penting pertama, Mas harus dapetin dulu style yang cocok dengan Mas. Oke? Udah kejawab Mas pertanyaannya? Kalau untuk aku biasa juga swing trade. Kita pakai swing trade dengan candle 4H. Cuman kadang tuh kita maksudnya udah biasa dengan swing gitu loh, tapi belum terbiasa dengan scalping. Nah, itu makanya aku juga mengategorikan kalau misalnya untuk scalping ya udah kita aku makanya risknya itu 1%, 1%, di bawah 1%. Nah, ketika aku udah terbiasa dengan swing trade, ya udah aku udah memakai dengan risk langsung 3% gitu. Iya benar, udah terbiasa kan soalnya strategi udah dapet kan. Nah, ya, tinggal dapetin si scalp kadang aja. Scalpingnya itu juga ya ingin memperdalam lah kayak gitu loh. Iya benar. Itunya sih. Saran aku scalping time frame-nya nih. Belajar dari sini. Major time frame-nya dari situ. Baru nanti pakai anti time frame lebih kecil gitu. Karena lebih kelihatan. Apalagi kalau Mas biasa di mana? Crypto apa forex? Kalau aku dua-duanya sih, cuman tuh forex itu baru
baru gabung di 1 bulan. Cuman tuh kalau Oke. share Binance punya itu udah lumayan sih, udah 3 tahun. Scalping ya, scalpingnya. Ya, swing. Oh, swingnya. Nah, kalau scalpingnya di kripto 2 ini, oke, hati-hati ya. Karena kripto, ingat pergerakan kripto tuh sadis. Jadi harus sangat hati-hati. Major time frame-nya harus benar. Oke? Oke, lanjut lagi kita. Tapi lumayan juga Mas kalau misalnya di forex ketika nentuin stop loss ya sakit juga gitu. Sakit. Itu yang aku bilang, risk management harus benar. Sama Karena harus saya pilih yang bener-bener asetnya. Jangan pakai Nasdaq dulu kalau awal-awal. waktu Jangan. nyoba awal kan di 850 di forex 850, cuman tuh lotnya itu yang leverage 600, terus juga 0,001 ya lotnya. Iya. Lumayan berasa waktu nentuin ini udah break 4H nih candle swing low. Cuman tuh apesnya ternyata kena SL dan itu luar biasa, kenanya itu Iya, langsung minus berasa. 30. Iya, langsung berasa pasti, langsung berasa. Berasa banget. Udah gitu, kalau loss balikin ya kan kita harus bisa balikin kan. Nah, itu dia yang kendala banyak orang tuh suka nggak mikir di situ. Kalau kita loss, kita harus balikin tuh duit. Bayangin tuh. Coba kalau lossnya gede, balikinnya setengah mati nggak? Aku pas 60% itu nggak balik-balik, Mas. Akhirnya mau nggak mau harus nambahin modal itu. Makanya dulu disuruh pakai $20 doang. Itu $20, Mas. Kalau rugi 18, rugi $2 aja. Coba balikin ke profit. Kalau nggak bisa, susah. Gitu. Itu susah banget pasti tuh. Gitu. Udah kejawab ya, Mas ya? Kita coba Mas Kiki. Ayo Mas Kiki. Ada pertanyaan apa kira-kira? Kalau saya gini sih, kok mau tanya ya. Saya kan sambil kerja ya kok ya. Iya. Saya tuh kan sambil kerja. Kalau menurut kok Jeremy itu lebih enak ke swing trading kah atau lebih enak ke trend following kok? Bergantung asetnya apa. Kalau saran aku itu bisa digabung jadi 2. Gini caranya. Pakai swing trading, tetap pakai swing trading, ya kan? Tapi ketika sampai profit, take profit 50%. Habis itu pakai trailing stop. Trailing stop. Itu salah satu yang paling enak. Jadi kalian ngegabungin dari swing trading dan trend following. Gitu. Karena kan kalau dia break ya udah diemin aja terus. Udah pakai trailing stop, tinggal didiemin aja, tinggal pindahin stop loss-nya lagi aja. Gitu. Jadi tetap swing trading. Misal di sini nih, kalian swing trading di sini nih, ya kan bilang deh kalian nge-short selling ya kan. Short selling Jer di sini Jer, ya kan. Take profit pertama di sini. Ya udah ini cuma 50% aja. Habis itu stop loss-nya pindahin di sini. Misalnya harga ternyata break terus makin turun nih jauh, diamin aja terus. Gitu. Jadi gabungin antara trend following dan swing trading. Aku dulu di Cardano nih, aku pernah dapat 1/7 resikonya. Gila banget. Cuma 3%, ininya profitnya 27%. Wah, itu mantap banget tuh. Itu aku take profit 4 kali ya, Bang. Gila. Kayak gitu caranya. Jadi ketika udah break ya udah. Udah take profit 50% kan? 50% break dibiarin aja di jalan. Biarin aja di running. Itu salah satu caranya. Untuk menggabungin swing trading dan trend following. Gitu. Oke? Oh iya, tapi gini kok. Kalau mau nanya, kalau misalkan kayak ini kalau misalkan kayak forex sama apa namanya Bitcoin gitu kan kita kan bisa mantau di malam ya kok ya. Ya dikit-dikit gitulah ya. Dikit-dikit, Karena ya. emang paginya kerja gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk yang saham nih kok kan kita kan nggak selamanya bisa mantau terus nih marketnya nih Iya, naik karena turun pagi atau kan. gimana gitu kan. Karena kan saya kan ini non-sip ya kerjanya ya. Iya. Nah, itu lebih enaknya tuh pakai time frame berapa kok? Apa yang 1 hari kah atau yang kena 1 minggu? 1 hari. 1 hari. Kena yang 1 hari. 1 hari analisis 1 minggu, entry di 1 hari. Buy and hold. Oh gitu. iya. Karena tuh lebih lama, karena saham itu biasanya swing tradingnya range-nya di antara 3 sampai 4 minggu. Range-nya itu. Oke? Dapat ya? Oke. Jadi lebih gampang, Mas tinggal tungguin aja gitu. Saham tuh jauh lebih enak karena dia lebih santai pergerakannya gitu loh. Nggak was-was. Kendalanya dengan forex dan crypto karena di 24 jam kita nggak tahu kapan tutupnya. Gitu loh.
Kadang Iya, kita benar. kita oh ya nih candle tunggu 4 jam, terus harus tunggu 4 jam lagi, tunggu 4 jam lagi. Kalau saham kan cuma tunggu berapa? 8 jam. Kalau candle tutup, ya udah Iya, biarin benar. aja, besok aja lihat lagi. Gitu. Besok sore deh baru entry. Entry-nya pas closing, Mas. Kalau entry. Sebelum closing Oh iya. atau enggak besok pas pagi baru order. Analisisnya malam-malam. Gitu biasa. Itu triknya tuh sebenarnya, Mas. Analisisnya malam, Oh. closing. Nah. Itu, jadi lebih santai gitu. Oke? Dapat ya? Oke, siap. Makasih Jadi kok ya. kalau misalnya besok paginya kebuka, cuma buat order doang. Itu cuma pencet order, udah order stop loss, udah itu doang. Dapat ya? Gitu. Oh iya, oke kok. Oke, tadi yang belum nanya siapa? Mas Lestin belum nanya? Mas Risti, Ricky belum nanya? Aku kok coba kok. Oke, mantap Mas TV, silakan tanya. Oh, enaknya DCA itu DCA lot atau DCA nominal uangnya ya? Kalau itu bergantung dengan personality kita. Karena kalau lot itu bergantung, kan ada saham-saham yang mahal-mahal, 23.000, gimana? Ya kan? Saham-saham kayak UNTR, 23.000. Kalau saran aku, dari number saja. 1 juta misalnya per bulan. Bukan lot, DCA ini, uang aja. Nominal gitu. Nominal uang aja. Misalnya DCA kalau 1 juta, ya udah kalau misalnya cuma bisa beli 800.000, taruh ya 800.000 gitu. Yang penting range-nya di antara segitu gitu. Oke? Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya long term investing, kalau misalnya sudah profit, enakan ditarik terus dibeli harga bawah apa dibiarin tapi kita tetap DCA di harga bawah? Biarin. Contohnya kayak apa? Nih, salah satu aset yang menurut aku bagus banget untuk long term itu ini, S&P 500. Pernah dengar nggak? SPX. SPX ini tapi jangan dibeli dulu ya sekarang ya guys, karena harganya lagi turun. SPX itu S&P 500 itu setiap kali jatuh dia bangun lagi. Ini hati-hati, ini mau jatuh nih, jangan dibeli. Tunggu harganya bottoming dulu. Karena S&P 500 belinya go trade ya? Go trade atau peluang bisa. Nah, S&P 500 itu peluang, aplikasi peluang bisa. Oke. Kalau kalian perhatiin S&P 500, lihat dari tahun 2008, 2009, ini kalau kalian mau dollar cost enak banget, luar biasa. Karena lihat nih, ini USD atau rupiah kok beli nih? Kalau di ini peluang bisa pakai rupiah. Peluang? Bisa. Oke. Jadi nggak usah repot gitu. Nah, aku ambil contoh, kalian mau dollar cost, kalian pilih aset yang kayak gini, menunjukkan setiap kali dia jatuh dia bangun lagi. Lihat, nih, dia 2020 ngedrop berapa? 35%. Ya kan? Lihat pas dia naik dari bottoming top 117%. Bayangin tuh. 117%, gila nggak? Tahun 2008, 2009, harga S&P jatuh krisis market. Lihat ya, jatuhnya berapa? Dari top nih, jatuh 50% selama 20 tahun. 2007, sampai 2009 jatuh 50%. Lihat, dari bottomingnya 2007 sampai berapa? 2010, 80%. Makanya pilihlah aset yang seperti ini, yang kalau ngedrop dia balik lagi. Nah untuk sekarang, yang ini jangan dibeli. Mau dollar cost nggak apa-apa, biarin aja. Tapi tungguin sampai jatuh banget, buy di situ. Karena kalau gini nyari batunya di berapa kok kira-kira? Cari aja pakai Fibonacci, paling segini. 2618 nih, salah satunya nih, 3.000-an, tungguin aja di situ, gitu. Atau enggak, kalau S&P tuh kalau lagi krisis banget jadi jatuh 50%. Jadi hitung aja 50%-nya berapa, gitu. Misalnya dia ngedrop nih 50%, ya udah itu satu dollar krisis itu. Jangan kaget kalau dia ngedrop misalnya 50%, bottomingnya misalnya sini. Oh ya udah beli lagi aja sini, gitu. Jauh kan tuh kan? Jauh kan? Nah, kalau misalnya beli sini beli dikit, turun lagi beli lagi, long termnya naik, gitu. Oke? Karena siklusnya dia tuh 2-3 tahun dia naik di cover biasanya, gitu. Oke? Dapat ya? Ayo, tadi siapa lagi belum nanya? Mas Riki belum nanya? Ada lagi yang mau nanya? Ayo tanya lagi dong siapa? Bebas. Ditanyakan sama Mas Ki gimana dia belajar jawab. Mas siapa? Sorry.
Udah ditanyakan oleh Mas Kiki kita. Oke, mantap. Pertanyaan apa, Mas? Silakan. Ya, mau tanya apa tadi, Mas? Hilang. Hilang. Udah. Ada lagi nggak mau nanya? Mas Daud mau nanya? Nggak ada? Mas Kiki mau nanya? Nggak ada juga? Mas Hendrik yang keluar ya. Nggak ada. Mas Lestin mau nanya? Nggak ada? Oke. Mas Hendrik? Oke. Nggak ada lagi yang mau nanya ya? Oke. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau nanya, seharusnya nggak ada lagi yang mau nanya. Kalau udah nggak nanya, nggak apa-apa. Kalau gitu, kalau udah nggak mau nanya lagi, udah cukup jelas, sudah clear semua. Guys, jangan lupa. Aku Mas. Oh, oke. Silakan tanya-tanya. Ayo, Mas. Soal forex, aku kan tadi pagi juga baru ingin depo lagi, depo di 2 juta. Cuman tuh enaknya itu pakai leverage berapa ya? 600 atau 50 atau 100 gitu. Pakai 100 aja dulu, nggak usah repot-repot. Paling gampang. Ingat, yang aku bilang tadi. Maksimal berapa posisi itu? Sama, 3 juga. 3 juga, ingat. Setiap market, 3. 3 buat di trade. Gitu. Oh. Jangan banyak-banyak. Kalau bayangin aja, orang-orang yang jago yang aku tahu aja kadang-kadang cuma buka 5 posisi. Itu udah maksimal banget. 5 posisi, itu udah maksimal banget. Karena kalian harus mikir, kalau modalnya ada ratusan juta, coba buka 10 posisi, itu kesebar banget, ya enggak? Ya kan? Iya. Terlalu kesebar. Tapi kalau misalnya buka 3 posisi, 2 posisi, itu lot bisa langsung gede. Gitu sebenarnya. Salah satu triknya tuh. Dan udah lebih apa ya? Terstruktur dan lebih apa ya? Lebih enak aja. Gampang manage-nya. Nah, kalau ingat Mas, di bawah $200 kan berarti $2.200.000 kan? Maksimal lot sizing 0,02 atau 0,01. 0,01 atau 0,02 itu aja dulu. Buktiin dulu dari 2 juta bisa nggak diubah jadi berapa. Karena aku udah murid Mas, dari modal berapa tuh? 600.000 apa? Sorry, bener. $60, $60 diubah bisa ubah jadi sekitar $300-400. Bisa. Gitu. Oke? Aku udah murid di kripto dari $3 jadi $50. Gila nggak? Itu gila banget tuh. Kacau banget tuh. Itu yang leverage rata kanan juga Mas, kayak gitu di kripto tuh. Oke? Ada lagi mau tanya? Nggak ada? Nah, kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaan, guys, jangan lupa nanti kerjain PR-nya. Jangan lupa ketika kalian trade, risk management-nya dijaga dengan tepat. Oke? Nah, entry lah dengan konfirmasi yang bagus juga. Minimal 3 atau 4 konfirmasi seperti itu. Oke? Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kalau gitu sesinya. Aku boleh Oke. boleh nanya lagi guys, sekali Boleh lagi. boleh dong. Aku malah seneng kalau orang banyak yang nanya. Enak jadinya. Gitu. Bisa sharing-sharing banyak gitu. Oke, kalau aku ingin share soal modal aku kan di $8.500. Nah, cuman aku tuh pengennya di future itu 2 juta sama si forex itu 2 juta, sisanya itu spot. Nah, beberapa juga spot aku udah beli di ETH 1.800. Ada juga di BNB sama Coti. Nah, soal stacking nih, Mas, Staking, itu ya. Staking itu enaknya sebenarnya enakan staking atau spot gak sih? Staking lah. Spot lagi begini. Staking lah. Tapi staking itu kan kita saat beli kita baru bisa narik lagi itu di 1 tahun ya? Tergantung. Ada yang stake yang resikonya gede cuma berapa bentar, tapi terserah. Kalau Mas mau tahannya rada lama nggak apa-apa, bisa juga. Gitu. Itu yang dia ada option-optionnya soalnya. Beberapa yang masih belum paham soal staking itu
ada yang 30 hari, 90 hari, itu ada juga 120 hari, itu apa ya, Mas? Itu berapa hari kita bisa tahan ya, gitu loh. Semakin lama semakin gede juga ininya, gitu. Resikonya makin gede, tapi returnnya makin gede. Itulah staking, gitu. Oh, enakan Dibayar staking dengan, ya? iya, dibayarkan dengan si kriptonya itu. Jadi kripto kita Oke. nambah kayak gitu. Nah, Ya, paham. gitu. Nah, kalau makanya kan di luar negeri itu banyak kan staking, bukan spot. Banyak kan staking mereka di luar negeri, gitu. Kalau di Indo banyaknya futures malah, gitu. Oke? Oke. Nah, dan ingat kalau misalnya taruh yang kayak kripto sekarang nih harus sangat hati-hati ya. Kripto sangat volatile. Kalau mau beli karena harganya lagi murah nggak apa-apa, tapi dikit-dikit aja. Gitu. Karena ingat, ini dia bisa berubah jadi bear market. Strukturnya udah mulai struktur bear market soalnya. Oke? Dapat ya? Udah nggak ada pertanyaan lagi, Mas? Udah nggak ada, Mas. Oke, udah jelas semua ya. Nah, guys, nanti kalau misal kalian mau tanya lagi, nggak usah malu-malu tanya, nggak usah ini apa, chat aja, bisa langsung chat sama aku atau gimana, karena kadang-kadang murid banyak yang masih curhat sama aku, tenang aja. Oke, nggak usah malu-malu ya. Nah, kalau gitu guys, meetingnya aku end dulu. Makasih banyak kalian udah luangin waktu kalian, dan jangan lupa ketika trade dengan baik. Trade yang terbaik adalah trade yang kita bisa anteng, kita bisa tinggal. Itu yang terbaik. Oke? Jangan lupa dengan risk management-nya, dan jangan lupa kerjaan PR-nya. Nanti share aja PR-nya di grup Telegram, nanti aku cek di luar kelas. Oke? Thank you guys. Ntar kita ke